Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Solawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Tanggal 17 Ramadan, diperingati mayoritas kaum muslimin di Indonesia sebagai Nuzulul Quran. Pertanyaannya, apa itu Nuzulul Quran, kapan turunnya Al-Quran dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Arti Nuzulul Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan tanggal Nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lain ada yang memperingati pada tanggal lainnya? Syekh Wahbah As-Suhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, bahwa sebagian ulama berpendapat Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nuzulul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Menna Al-Katan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Duhan ayat 4 dan Al-Qadr ayat 1. Pendapat kedua dipelopori oleh Amr bin Syarahil As-Syabi, seorang tabi'in besar, ahli hadits dan fikih, guru Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Duhan ayat 4 dan Al-Qadr ayat 1 tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Menna Al-Katan kemudian menjelaskan, bahwa dua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan, karena Al-Quran diturunkan dua kali yakni secara sekaligus ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal Nuzulul Quran. Karena dari awal telah ada perbedaan, maka lahirlah perbedaan kedua yakni tanggal Nuzulul Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas, bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada pertengahan bulan Ramadan. Malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Mahtum menjelaskan, para pakar sejarah berbeda pendapat tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah. Ada yang berpendapat Rabiul Awal, ada yang berpendapat Rajab dan ada yang berpendapat Ramadan. Dari ketiga pendapat ini, yang kuat adalah bulan Ramadan. Tanggal berapa? Para ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang berpendapat tanggal 7 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan dan ada yang berpendapat tanggal 18 Ramadan. Al-Hudari dalam Muhadaratnya menguatkan tanggal 17 Ramadan. Agaknya pendapat Ibnu Abbas yang menyebut pertengahan Ramadan, dan Al-Hudari yang menyebut 17 Ramadan inilah yang membuat mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Adapun Syekh Safiyur Rahman sendiri menegaskan, bahwa Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan bertepatan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Hujah beliau, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar menurut banyak hadits terjadi pada malam ganjil, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadits lain menjelaskan bahwa Rasulullah pertama kali mendapat wahyu pada hari Senin. Senin pada bulan Ramadan tersebut jatuh pada tanggal 7, 14, 21 dan 28. Sehingga beliau menyimpulkan tanggal 21 Ramadan. Kewajiban terhadap Al-Quran. Yang penting bukanlah tanggal berapa Nuzulul Quran karena ada perbedaan pendapat ulama.
Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu, hudan linnasi, wa bayyinatin minal huda wal furqani. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. Setidaknya, ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1. Mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Walladina yu'minuna bima unzila ilaika, wa ma unzila min qablika, wa bil akhirati hum yuqinuna. Artinya, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 4. 2. Membaca Al-Quran tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Dan banyak yang hatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya. Warattilil Qur'ana tartilan, artinya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil, ayat 4. 3. Mentadabburi Al-Quran, yakni, merenungkan Al-Quran, sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Apala yatadabbarun Al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha, artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad, ayat 24. 4. Menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qur'annya. Semakin banyak ia hafal Al-Qur'an, semakin tinggi kedudukannya di surga. Yuqalu li sohibil Qur'ani, ikro wartaki warottal, kama kuntatirotilu fit dunya, pain naman silaka inda akhiri ayatin takrouha, artinya. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintah Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dalikal kitabul larubapihi, hudan lil muttaqina. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 2. 6. Mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah, mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita, menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Quran, wa 'allamahu, artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan, dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikat, Allah tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha, yansurkum, wa yusabbitu aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad, ayat 7. 8. Menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, udulu bis silmi kaffatan, watattabi'u hutuwatis saitoni, innahu lakum aduwwum mubin, artinya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah Saitan. Sesungguhnya Saitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 208. Demikian pembahasan kita tentang nuzulul Quran mulai arti, tanggal terjadinya hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzulul Quran pada Ramadan kali ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran, tentunya dengan taufik dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin, karena tanpa taufiknya, kita tidak bisa melaksanakan kewajiban itu. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.